Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu biha asran." Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepadanya salawat 10 kali. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika seandainya penduduk suatu negeri amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'. Jika seandainya penduduk negeri itu, kata Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa, maka kami akan turunkan barokah dari langit. Dan itu yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barokah. Dan barokah itu, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak datang begitu saja, tapi kemudian dikawal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan muamalah yang baik, dengan muamalah yang saling menguntungkan, dengan muamalah yang tidak saling menzalimi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang dimuliakan Allah, punya kebijakan datang ke pasar untuk mengawal jual beli transaksi muamalah agar di atas prinsip syariah, yaitu prinsip yang mengedepankan tidak boleh ada unsur kezaliman di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan satu demi satu dia perhatikan komoditas yang didagangkan, barang yang didagangkan. Bahkan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di pasar, satu demi satu dia cek sampai dia masukkan tangannya ke dalam tumpukan tepung. Fawajada balalan. Ternyata di dalam tepungnya dia dapati ada bagian tepungnya yang basah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan marah, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Kata Rasulullah, "Ya sahibat ta'am, penjual, apa ini?" "Asabat husama ya Rasulullah." Kata si penjual, "Ya Rasulullah, tepungnya kena air hujan." Kata Rasulullah, "Kalau begitu afala ja'altahu fawqa ta'am kayarahun nas?" Kenapa tepung yang basah ini tidak kau taruh, tidak kau letakkan di bagian atas sehingga orang bisa melihat? Ingat wahai fulan, man ghasyana laisa minna. Yang menipu kami dalam transaksi jual beli, yang menipu kami di pasar, yang menipu kami dalam muamalah, dia bukan umat kami. Maka prinsip muamalah kita, hadirin yang dimuliakan Allah, adalah prinsip yang mengedepankan keadilan dan anti kezaliman. Keadilan dan anti kezaliman. Gak boleh ada harta yang masuk ke dalam tubuh kita kecuali harta itu dari harta halal. Gak boleh masuk ke dalam tubuh kita ini harta yang ternyata
berasal dari harta zalim. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat dalam kitab-kitab sirah dan kitab-kitab fikih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama diakui baik teman maupun lawan sebagai orang yang terpercaya, amanah. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan prinsip-prinsip muamalah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ada transaksi yang di situ ada kezaliman. Nah, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata para sahabat, naha an talaku rukban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ada praktek jual beli talaki rukban. Talaki rukban itu para pedagang belum sampai ke pasar sudah dijegat, sudah didatangi. Para pedagang belum tahu harga di pasar, barangnya sudah ditawar di jalan. Maksud orang-orang yang mendatangi para pedagang di jalan agar bisa beli dengan harga di bawah pasar. Karena pedagangnya tidak tahu harga pasar. Dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW karena di sini ada praktek zalim. Kecuali kalau kezalimannya dapat dihilangkan. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, itulah sebabnya Rasulullah selalu menekankan bai'ul mabrur, jual beli yang mabrur, jual beli yang sesuai dengan syariat. Nah, dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, kita masuk ambil sedikit penjelasan para ulama. Catat baik-baik, oleh karena itu al-buyu'u thalathatu asya. Jual beli itu sejatinya ada 3 bentuknya. Yang pertama, bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Jual beli musyahadah, komoditasnya bisa dilihat, barangnya bisa dilihat, produknya bisa dilihat, fajaizun, maka jual beli seperti ini boleh, seperti jual beli kita di pasar. Kita lihat barangnya, kalau kita tertarik, setelah kita cek, kita beli, jadi milik kita. Kalau kita tidak tertarik, kita tinggalkan. Nah, yang kedua hadirin yang dimuliakan Allah, jual beli yang juga pernah terjadi di zaman Nabi dan hari ini relate, cocok dengan model transaksi kita. Apa itu? Bai'u syai'in mausufin fi dhimmah fajaizun idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Jual beli mausuf, jual beli barang atau komoditas yang diberikan sifat, yang diberikan spesifikasi barang. Fajaizun, maka jual beli ini boleh dengan syarat idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Kalau spesifikasi barangnya itu diceritakan dalam kontrak, dalam akad secara spesifik. Ini mirip di era kita dengan jual beli online. Dahulu di zaman Nabi SAW ada jual beli namanya bai'us salam. Seseorang datang ke petani, bilang ke petani tersebut, saya beli kurma Anda, misal 3 keranjang, deal harga 1.500.000 karena per keranjangnya 500.000, tapi serahkan ke saya nanti 3 bulan lagi. Serahkan ke saya nanti 3 bulan lagi. Ini yang disebut dengan bai'us salam. Bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Jual beli sesuatu yang disifatkan. Maksudnya spesifikasi barangnya sudah disepakati. Kurma, jenisnya, beratnya, harganya, dan bahkan taslimuha, waktu serah terimanya. Maka ini boleh dengan syarat spesifikasi barang harus detail disepakati dalam kontrak. Inilah jual beli yang mirip dengan jual beli hari ini, yaitu jual beli online. Artinya jual beli online boleh kalau spesifikasi barangnya itu betul-betul bisa disepakati dalam akad dan kezaliman bisa dihilangkan di situ. Di antara bentuk kezalimannya hadirin yang dimuliakan Allah, nggak boleh ketika disepakati barang ternyata barang itu tidak detail disepakati.
Misalnya beli baju ternyata tidak detail disepakati kainnya kain apa. Misalnya kainnya katun, harus disepakati katunnya katun apa, detail. Jangan sampai nanti begitu barangnya pembeli merasa dirugikan. Nah, dulu juga di zaman Nabi SAW ada baik jual beli namanya istisna. Jual beli istisna itu jual beli ke pengrajin. Kita datang ke pengrajin, kita beli misalnya baju sudah diukur sedemikian rupa, disepakati barangnya, disepakati kainnya, disepakati modelnya, dibayar tunai, selesai akad, atau dibayar setengahnya, selesai akad, disepakati barangnya akan diserah terimakan 2 pekan selanjutnya. Maka ini boleh. Dengan syarat tidak boleh ada goror di situ. Tidak boleh ada ketidakjelasan. Termasuk ketidakjelasan adalah tidak dijelaskan waktu serah terimanya. Misalnya kita datang ke penjahit, sepakat buat jas, bahannya, harganya, detail, modelnya. Tapi penjahit bilang, saya nggak janji ya sepekan lagi. Oke, 2 pekan lagi saya juga nggak janji. 3 pekan lagi saya nggak janji. Ini goror. Dan Nabi SAW mengajarkan salah satu jual beli haram itu kalau ada unsur goror. Ada unsur ketidakjelasan. Dan termasuk ketidakjelasan itu bukan produknya saja yang tidak jelas. Tapi termasuk yang tidak jelas itu adalah waktu serah terimanya. Makanya kalau kita waktu serah terimanya itu tidak disepakati, kadang-kadang kita juga bisa, atau pembeli kadang-kadang juga bisa marah begitu ya. Nah, terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad. Fala yajuz. Jual beli barang yang tidak bisa disaksikan. Jual beli barang yang tidak bisa dilihat. Contohnya, saya beli rumah di Jasinga, tapi rumahnya nggak bisa dilihat atau tidak dilihat sama sekali, sehingga nggak bisa digambarkan secara detail kayak apa bentuk rumahnya, kualitas bangunannya. Maka jual beli seperti ini tidak boleh karena ada unsur goror, ada unsur ketidakjelasan sehingga nanti pembeli boleh jadi merasa dirugikan, merasa ditipu. Sampai di sini paham hadirin yang dimuliakan Allah 3 bentuk jual beli ini ya. Jual beli barangnya, komoditasnya bisa dilihat, ini boleh, ini seperti jual beli kita. Jual beli kedua, beli bai'us salam, bai'ul istisna yang sejenisnya, atau sekarang bai'ul online, jual beli online, boleh, bahkan kalaupun barangnya tidak langsung diserahkan, boleh. Asal wujidati sifatu ala ma wusifa bihi. Spesifikasi barang sudah bisa disepakati sejak dari awal. Dan yang terakhir tadi, jual beli bendanya, komoditasnya nggak bisa disaksikan, maka ini nggak boleh. Nggak bisa dibuktikan, ini nggak boleh. Oke, pertanyaannya hadirin yang memuliakan Allah. Kalau kita belinya dengan model kedua, bai'u syai'in mausufin bidzimmah, atau sekarang bentuknya jual beli online. Boleh nggak kita beli suatu produk ke seseorang, tapi produk itu belum ada, dia belum memiliki produk itu? Sekali lagi, boleh nggak kita beli, misalnya jual beli online, pesan ke toko online, tapi si toko online ini nggak punya sebenarnya, atau dia produknya ini belum dia miliki, atau produknya itu belum ada di tokonya? Pertanyaannya, boleh nggak jual beli seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini ulama ikhtilaf. Dalam hal ini ulama ikhtilaf. Kalau Hanafiyah, mereka mengembalikan hal itu kepada uruf. Sekali lagi, Hanafiyah, ulama Hanafi mengembalikan itu ke uruf. Bagi mereka al-urfu
al-hasanu kal masruti fi syar'i. Kebiasaan pasar yang itu bagus atau tidak menyalahi syariat itu seperti syarat. Artinya, lihat dulu. Kalau menurut Hanafiyah, apakah memang kebiasaan di pasar bahwa hal itu lazim? Misalnya penjual online, suatu saat ketika dia jual atau dia tawarkan, sebenarnya produknya itu belum dia satu produksi. Atau produknya itu belum diserahkan rekanan produksinya. Menurut Hanafiyah, kalau itu adalah hal yang lazim terjadi di pasar, bahwa kadang-kadang produksi itu terlambat, atau dia punya rekanan produksi, dan rekanannya ini terlambat menyerahkan. Kalau itu adalah sesuatu yang biasa di pasar, maka ketiadaan produk ketika jual beli atau ketika akad itu sah menurut Hanafiyah. Karena itu adalah sesuatu yang biasa menurut kebiasaan pasar dan itu adalah sesuatu yang lazim. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah, akad baru boleh selesai terjadi kalau memang ada jaminan satu, dia betul-betul memiliki barang tersebut. Atau kedua, dia bisa menyerah terimakan barang tersebut. Sekalipun pada saat itu barangnya tidak ada, tapi dia bisa produksi dan bisa serahkan sesuai dengan waktu yang disepakati, itu boleh. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa memastikan kapan dia produksi atau hadirkan barang, tapi udah sepakat kontrak terjadi, sudah sepakat akad selesai, iya nanti akan saya kirim barang, tapi barangnya nggak ada dan belum jelas kapan dia bisa adakan, maka dalam mazhab Syafi'i ini nggak boleh karena ada unsur gharar. Dan ini yang pernah terjadi di pasar di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat penjual didatangi pembeli, yang dicari di toko dia nggak ada. Tapi dia bilang, saya bisa adakan. Saya bisa adakan. Oh, ada, insya Allah ada. Kan kalau pembeli ditanya, pasti jawabannya ada. Sekali lagi, pembeli kalau ditanya, pasti jawabannya ada. Penjual kalau ditanya, ada nggak ini? Ada. Lalu kemudian sepakat berapa harganya? Oh, harganya misal 50.000. Oh ya udah, sepakat 50.000. Setelah itu, setelah sepakat, iya sebentar ya, saya mau ambil ke toko saya satu lagi. Padahal itu bukan toko dia satu lagi. Sampai di toko temannya, baru dia bilang, lu punya ini enggak? Ada. Ya udah gua beli 45 ya. Oh enggak, ini 60.000. Enggak, saya nggak bisa serahkan 45. Berabe nggak urusannya? Masalah nggak urusannya? Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya sahabat, pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW kepada sahabat itu? La tabi' ma laisa indak. Kamu jangan jual sesuatu yang sejatinya kamu tidak miliki. Jangan jual sesuatu yang sebetulnya tidak kamu miliki. Paham ini? Sampai di sini paham, Pak? Oke. Lalu bagaimana kalau seandainya antara toko satu dengan toko dua ada kesepakatan? Toko satu, toko dua ada kesepakatan. Kata toko satu, ini daftar produk saya. Kalau bahasa kita, lu lihat-lihat aja nih, ini Pak, ini toko gua begini nih. Ini harganya sekian, lu boleh ambil harga sekian, nanti jual sesuai dengan harga pasar. Ini produk misalnya harga 60.000, lu boleh ambil kemari 40.000, ntar lu jual 60.000 ke orang gak apa-apa. Dia tahu produknya, ini juga tahu produknya. Suatu saat ketika datang orang beli, Pak ada nggak ini? Pak ada nggak itu? Contoh, Pak ada nggak kain
kain katun Jepang misalnya. Di toko dia nggak ada kain katun Jepang, nggak ada. Tapi dia tahu di toko temannya ada kain katun Jepang. Per meter kalau di harga pasar 75.000, tapi temannya kasih dia harga 50.000. Lalu dia bilang, oh ada. Harganya 75.000 per meter. Bapak cari dimanapun pasti harganya 75.000. Oh ya sudah kalau gitu ke Bapak aja deh. Karena Bapak sudah biasa saya beli ke Bapak. Ya udah berapa meter? Oh saya butuhnya misal 20 meter. Tinggal dikalikan 75 kali 20. Sekitar 1.500.000 ya. Oke. Baru kemudian dia datang ke toko sebelah. Atau dia datang ke toko temannya. Dia ambil sesuai dengan kesepakatan. Dan di situ ada margin. Pertanyaannya, boleh nggak jual beli seperti ini? Boleh nggak? Hah? Boleh. Kenapa? Karena sudah ada akad. Si fulan dengan barangnya, si fulan ini boleh mewakili dia. Dalam hal ini sudah terjadi kesepakatan bahwa kamu kalau jualin barang saya kasih ke kamu 40 dan di harga pasar 75. Udah ada kesepakatan, iya kan? Sudah ada kontrak. Ini yang nanti kemudian disebut bai'ut taukil. Jual beli pewakilan. Jadi si fulan ini mewakili dia. Dan sudah dia sepakati, kamu boleh jualkan barang saya. Saya kasih harga sekian, silahkan jual dengan harga sesuai dengan harga pasar. Yang kedua ini boleh sekalipun dia nggak punya barang. Paham sampai di sini, Pak? Paham ya? Ada. Oke, nah, kita lanjutkan. Wa yasihu kullu wa yasih bai'u kulli tahirin muntafi'in bihi mamlukin wa la yasih bai'u 'ainin najisatin wala manfa'ata fihi. Dan sah jual beli komoditas atau barang yang kalau barang tersebut tahir. Yasih kullu bai'in tahirin. Sah jual beli barang yang suci menurut syariat. Pertanyaannya hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa item itu menurut syariat tidak suci, diantaranya darah. Diantaranya darah. Darah itu dilarang dimakan. Ayatnya jelas sekali dalam surah Al-Maidah ayat 3, ya kan? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir wa ma uhila li ghairillahi bihi. Diharamkan atas kalian jual beli maitah, bangkai atau hewan yang matinya tidak sesuai dengan syariat. Hewan yang matinya tidak disembelih misalnya. Waddam, begitu juga dilarang atas kalian jual beli darah. Darah nggak boleh dikumpulkan, dibuat jadi marus, lalu kemudian dijual dengan nama hati potong. Nggak boleh. Haram. Walahmul hinzir, sebagaimana haramnya daging babi. Bangkai yang dimaksud adalah hewan yang matinya tidak sesuai dengan syariat, haram. Darah, haram. Walahmul hinzir, dan daging babi. Sama, tiga-tiganya haram. Wa ma uhila li ghairillahi bihi, dan setiap hewan yang matinya itu tidak disembelih untuk Allah. Ini haram. Haramnya sebagaimana haramnya daging babi. Dan ini tidak boleh dikonsumsi. Darah tidak boleh dikonsumsi. Andai pun ada penelitian sains atau kedokteran bahwa darah yang dibukukan sehat wal afiat, tidak membahayakan, maka dalam syariat darah haram berdasarkan wahyu. Berdasarkan firman Allah, hurrimat alaikumul al-maitatu wad-damu wa lahmul hinzir.
Apalagi secara sains memang ditemukan fakta darah ini bukan produk yang sehat karena penyakit kita mengalir di aliran darah. Orang yang sakit diabetes, orang yang sakit jantung bahkan bisa dicek positif atau tidaknya melalui darah. Karena penyakit itu memang bergabung dengan darah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, tadi kita katakan sah jual beli benda atau komoditas yang suci, yang bermanfaat menurut syariat, dan yang dimiliki secara sempurna. Dan tidak sah jual beli benda najis dan yang tidak memiliki manfaat secara syariat. Pertanyaannya, darah di PMI itu kan bermanfaat, benar gak? Darah di PMI, Palang Merah Indonesia, itu kan bermanfaat dan kita membutuhkannya. Pertanyaannya, boleh nggak beli darah di PMI? Hah? Kalau mengacu kepada mazhab Syafi'i, akadnya mesti digeser, Pak. Sekali lagi, kalau mengacu kepada mazhab Syafi'i, akadnya mesti digeser. Bahwa kita bukan jual beli darah, tapi kita membayar jasa, kos operasional mengumpulkan darah itu. Jadi bukan beli barangnya, tapi yang kita hargai adalah kos operasional atau jasa mengumpulkan darah itu. Karena mengumpulkan darah itu harus ada treatment khusus. Enggak sembarang orang tiba-tiba sini langsung dibeleh, kumpulin darah, bisa dimasukkan lagi ke tubuh kita. Ada treatment khusus. Harus dokter yang betul-betul terampil dengan alat yang higienis, dengan cara yang tepat, dan nanti disimpan dengan suhu yang tepat dan treatment yang tepat. Maka disitulah ada kos operasional. Kos operasional itulah yang kita hargai. Paham sampai di sini? Kalau ditanya, Ustadz sepakat nggak dengan Syafi'iyah dalam? Sepakat. Kalau dalam mazhab Hanafi mudah, Pak. Dalam mazhab Hanafi karena darah yang kita beli dari PMI bukan untuk konsumsi, menurut mazhab Hanafi sah. Karena yang diambil manfaatnya, kata mereka. Tapi untuk kehati-hatian, saya lebih sepakat dengan mazhab Syafi'i dalam hal ini, bahwa dalam akad tersebut kita bukan beli darah. Yang kita hargai adalah kos operasional di situ atau jasanya. Gitu. Oke. Pertanyaan kedua, Pak. Tadi kita katakan sah jual beli setiap barang yang suci. Bapak-bapak sepakat nggak kalau tai kambing najis? Sepakat nggak? Sepakat nggak nih tai kambing najis? Sepakat nggak? Kalau tidak najis boleh dikonsumsi nggak? Ulama ikhtilaf dalam hal ini, Pak. Ulama ikhtilaf dalam hal ini. Saya coba suguhkan saja. Walaupun dalam hal ini saya lebih sepakat dengan mazhab Syafi'i karena ada dalil dan kehati-hatian. Ringkas saja saya katakan ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Pertama pendapatnya Hanabilah, yang kedua pendapatnya Syafi'iyah. Pendapatnya Hanabilah, hadirin yang dimuliakan Allah, ulama-ulama Hanabilah menganggap bahwa kotoran, al-qadru, fadalat minal hewan allati yu'kal lahmuhu, kotoran dari hewan yang dagingnya dikonsumsi tidak najis. Dalam mazhab Hambali. Sekali lagi, hewan yang dagingnya dikonsumsi kotorannya tidak najis. Dasar mereka, hadirin yang dimuliakan Allah, hadis yang populer sekali, yaitu hadis Aroniyin. Dulu ada orang Aroniyun datang ke Madinah.
Mereka bersyahadat di hadapan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tahu-taunya mereka demam. Nah, ini yang disebut dengan demamnya Madinah. Dan ternyata di Madinah ada ramuan tradisional yang sudah teruji, mujarrabun, teruji, yaitu susu onta yang dioplos dengan kencing onta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan Aronion ini datang ke pengembala untuk mendapatkan treatment itu, susu onta yang dioplos dengan kencing onta. Maka kemudian Hambali mengatakan, kalaulah kencing onta itu najis, sekali lagi, kalaulah kencing onta itu najis, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memerintahkan mereka berobat dari benda najis. Paham sampai di sini? Paham, Pak? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, dalil kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengizinkan para sahabat sholat di marabidil ghanam, sholat di kandang kambing. Rasulullah mengatakan, "Shollu fi marabidil ghanam." Udah, sholat aja kalian di kandang kambing. Kata ulama-ulama Hanabila, kalau sholat di kandang kambing, la yahlu minal fadalat. Gak mungkin dia selamat dari tai kambing. Lalu kenapa Nabi SAW izinkan? Ini menunjukkan kalau tai kambing laisa binajasatin, bukan benda najis, kata ulama-ulama Hambali. Paham sampai di sini argumentasinya? Sampai di sini paham, Pak? Oke. Ulama-ulama Syafi'iyah apa dasarnya? Ulama-ulama Syafi'iyah pertama mengatakan bahwa bolehnya minum kencing onta yang dioplos sama susu onta itu li ajli tadawi, hanya untuk berobat saja, bukan untuk konsumsi. Ini karena doruri. Dan waktu itu belum ada sistem pengobatan seperti di era kita. Waktu itu masih seperti itu ramuan tradisionalnya. Maka ini khasun li ajli tadawi, kata ulama-ulama Syafi'iyah. Ini khusus untuk perobatan saja, karena pada saat itu belum ditemukan perobatan atau obat yang lebih manjur selain daripada resep tradisional itu. Sampai sini paham, Pak? Oke. Lalu bagaimana dengan sholat di kandang kambing? Kata ulama-ulama Syafi'iyah, lihat seluruh riwayat terkait dengan sholat di kandang kambing. Ada riwayat yang justru mengatakan Rasulullah SAW melarang sholat di kandang kambing. Jadi riwayat ini saling bertentangan. Maka kemudian cara memahaminya adalah kalau di kandang kambing itu ada kemungkinan kita nggak kena kotorannya, boleh sholat di situ. Tapi kalau kandang kambing nggak mungkin kita selamat dari kotorannya, nggak boleh sholat di situ. Dan Bapak jangan khayalkan kandang kambing di tanah Arab itu seperti kandang kambing di tempat kita, beda. Kandang kambing di tanah Arab itu tidak memiliki lantai seperti kandang kambing kita, langsung digurun. Kalau nggak percaya nanti bisa dilihat di handphone saya, karena kebetulan waktu saya di Arab kemarin, teman-teman ngajaki investasi di sektor peternakan. Jadi kandang kambingnya itu langsung di tanah. Cuman dipagari aja, misalnya 20 kali 20 meter. Atau lebih dari itu. Bahkan ada yang nggak punya pagar, pokoknya kambingnya di sana. Sekitar keliling 50 meter persegi misalnya. Atau 200 meter persegi. Nah justru dalil yang lebih kuat adalah ketika Rasulullah SAW sedang buang air, qada'il hajah. Lalu dia perintahkan Abdullah bin Mas'ud dan anak yang
seusia dengan Abdullah ibnu Mas'ud untuk ja'a bi thalathati ahjarin. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, kami diperintahkan untuk cari 3 batu. Ini nanti yang disebut dengan istijmar, bersucinya dengan batu, dan boleh menurut syariat. Fa'ataina bihajaraini, kata Abdullah ibnu Mas'ud, kami hanya bisa membawa 2 batu, dan yang satu lagi raufah. Satu lagi batunya adalah tai onta yang sudah mengering keras. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 batunya diambil, tai onta yang sudah mengeras dibuang. Kata Rasulullah, fa innahu riksun. Ini tai onta riksun. Ini tai onta jorok, kotor. Nah ini jadi dalil, jadi dasar mazhab Syafi'i untuk mengatakan kotoran hewan bil itlaq, secara mutlak adalah najis. Mau tai kambing, tai unta, tai sapi, tai ayam, tai bebek, najis. Apalagi kalau hewannya adalah mimma la yu'kal. Hewannya bukan hewan yang dikonsumsi. Tai anjing, tai babi, tai apa lagi? Itu lebih najis. Paham sampai di sini, Pak? Maka wallahu a'lam, ikhtiyatan, demi kehati-hatian, seluruh kotoran hewan itu kita najiskan saja, ya. Nah, jadi kalau bapak-bapak nginjek tai kambing atau nginjek tai bebek di depan, nginjek tai ayam di depan, pertama ini pertanyaannya, wudhunya batal nggak? Wudhunya batal nggak? Enggak. Apa yang harus dilakukan? Dibersihkan. Karena sholat tidak boleh dalam keadaan tubuh, pakaian, dan buk'ah kita ini khali minan najasat. Bersih dari benda najis. Jadi begitu kita nginjak tai ayam, wudhunya nggak batal. Wudhunya tidak batal. Yang mesti kita lakukan adalah bersihkan dan sholat dalam keadaan bersih. Tapi kalau kita nginjak tai ayamnya nempel di jubah, sholat, selesai sholat lihat ada tai ayam di jubah, sholatnya sah atau tidak? La tasih as-salah, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena di buq'atus shalah, di tempat sholat atau di pakaian sholat kita ada najasat. Paham sampai di sini, Pak? Jadi wudhunya nggak batal, cukup dibersihkan saja. Tapi kalau sholat dalam keadaan pakai benda najis, sholatnya tidak sah. Oke, sampai sini paham? Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak saya jual tai kambing? Boleh nggak saya jual tai kambing? Saya ambil dari kandang kambing saya kemas, saya jual di pinggir jalan. Boleh nggak? Bapak datang kemudian, cari apa Pak? Tai kambing. Oke, ini tai kambing 5 kilo 30.000. Sepakat. Pertanyaannya, sah tidak jual beli ini? Tai kambing suci nggak? Tai kambing suci nggak? Digeser akadnya. Digeser, kita bukan beli bendanya, tapi yang kita bayar adalah jasa mengumpulkan dan treatment pada tai kambing. Karena tai kambing itu dalam keadaan basah nggak bisa dijual. Tai kambing baru berak, baru sehari 2 hari kita masukkan ke dalam, lalu kita masukkan dalam plastik, kantong, kita jual nggak bisa, mesti di treatment dulu, iya kan? Bahkan dicampurkan dengan senyawa tertentu. Jadi yang kita bayar adalah jasa mengumpulkan tai kambing itu dan treatmentnya. Paham di sini, Pak? Maka sahnya jual beli kalau bendanya itu suci, gitu. Oke. Muntafa'in bihi. Ini poin kedua. Harus ada manfaatnya. Harus ada manfaatnya menurut syariat.
Kalau menurut syariat itu tidak ada manfaatnya, menurut kita itu ada manfaatnya, maka yang dinilai adalah manfaat menurut syariat. Dulu hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, mereka melihat khamr itu ada manfaatnya. Benar? Iya kan? Sampai kemudian Allah mengatakan kul fihima, katakan pada keduanya itu dosanya itu akbaru min naf'ihima, ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan ya Muhammad bahwa dosa khamar dan judi itu lebih besar daripada manfaat yang diambil dari khamar dan judi. Artinya khamar dalam syariat tidak diakui manfaatnya. Sekalipun orang Quraisy mengatakan khamar ada manfaatnya. Maka setiap benda yang tidak ada manfaatnya dalam syariat, tidak bisa dibenarkan oleh syariat, maka tidak boleh dijual belikan. Termasuk diantaranya hadirin yang dimuliakan Allah, benda-benda yang merusak akal. Boleh jadi bendanya suci dan berasal dari benda suci. Itu yang biasa kalau bapak-bapak ke Jakarta, khususnya ke Tanah Abang, itu kan ada jual pel-pel itu ya. Ingat nggak kalau kita lewat museum yang di Petamburan, jembatan mau ke pasar, selalu ada yang nawar-nawarin itu. Apa itu pil apa? Lupa saya namanya. Yang pasti kalau itu diminum kita bisa kehilangan fungsi akal, bisa lebih berani, bisa lebih energik, tapi kesadarannya hilang. Nah, benda-benda seperti ini dalam syariat haram. Benda yang menghilangkan fungsi akal haram. Makanya khamr itu disebut khamar dari kata khamara. Khamara, himar. Kerudung itu juga disebut himar karena menutupi kepala. Kerudung dalam bahasa Arab namanya himar. Disebut himar karena menutupi kepala. Khamar disebut khamar karena menutupi fungsi akal. Jadi senyawa yang suci secara zat tapi bisa menghilangkan atau menutupi fungsi akal tidak bermanfaat dalam syariat dan tidak boleh dijual belikan. Sampai di sini paham, Pak? Oke, pertanyaannya, boleh nggak jual beli obat bius? Boleh nggak jual beli obat bius? Karena obat bius ini juga menghilangkan fungsi akal. Oh gitu. Oh, iya. Oke, kita selesaikan dulu ini baru tanya jawab ya. Boleh nggak jual beli obat bius? Mukhadarat? Untuk keperluan medis dan harus sesuai dengan takaran kebutuhan. Bahkan nanti dalam kitab-kitab fikih modern harus ada rekom dari dokter muslim. Karena dokter muslim lah yang mengerti syariat penggunaan mukhadarat atau zat-zat adiktif yang diperkenankan. Tidak seluruh zat adiktif atau tidak seluruh zat yang bisa menghilangkan fungsi akal boleh dikonsumsi. Konsumsinya harus sesuai dengan rekomendasi dokter muslim. Gitu. Penggunaannya karena alasan doruri yang kedua, dan kemudian dosis yang diperkenankan itu adalah dosis yang dibutuhkan. Misalnya kalau butuhnya hanya bius lokal, nggak boleh dibius secara total. Hanya bius lokal saja. Apa tadi syaratnya ada 3 ya? Penggunaannya doruri, kalau bisa dengan selain obat bius, maka pakai selain obat bius. Saya Pak, pernah punya pengalaman, tahun 90, kaki saya kena apa namanya, kalau di tempat saya namanya kelewang, golok. Jadi ada orang nebang pohon, masih kerabat, goloknya terbang, keluar dari pegangannya, kena ke kaki saya.
Waktu itu di tempat saya belum ada klinik yang menyediakan obat bius. Sehingga kaki saya dijahit dalam keadaan tidak dibius. Sampai sekarang traumanya masih ada, Pak. Sakitnya luar biasa. Karena waktu itu tempat kita jauh dari, bukan di kota Medan, tapi agak jauh dari kota Medan. Makanya penggunaan obat bius itu kan alasan doruri. Kedua, dosisnya harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau butuhnya bius lokal, nggak boleh bius total. Dan yang ketiga, harus ada rekom dari dokter muslim. Karena dokter non-muslim, dia nggak tahu nih, syariat ini nggak tahu dia. Ya, oke, naam hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau ada mau ditanyakan, kita ke sesi tanya jawab dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silahkan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Cukur jenggot. Luka. Hah? Ya. Oke, nah. Kita punya luka. Sebut tadi contohnya lagi nyukur jenggot. Tahu-tahu ada luka. Kemudian luka ini mengeluarkan darah. Darahnya jatuh ke baju. Sah nggak sholat kalau posisinya seperti itu? Maka mesti dilihat. Satu, lukanya ini adalah luka yang mungkin untuk ditutupi atau tidak. Karena begini, dulu di zaman Nabi SAW, para sahabat juga terluka. Ini dikaji dalam kitab-kitab fikih. Mereka terluka dalam peperangan, lalu kemudian mereka sholat. Dan ada bekas-bekas bercak darah itu di pakaian mereka. Maka kalau memang kondisinya adalah kondisi yang tidak memungkinkan, seperti terluka di peperangan, kita nggak mungkin untuk bisa memastikan bahwa posisinya benar-benar bersih, maka yang ini diuzur, yang ini diuzur, dimaafkan. Karena memang kondisi kita tidak bisa memastikan kalau kita betul-betul bersih dari noda darah dan yang sejenisnya, karena kita di medan tempur sebagaimana yang terjadi di dalam peperangan di era Nabi SAW. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, kalau di era kita, tadi kita katakan, kita sedang bersih-bersih, tahu-tahu begitu mencukur, luka dan darahnya nempel di baju. Kita tahu, tapi kita tetap bersekekeh pakai baju tersebut untuk sholat. Nah, ini yang salah. La tasih sholatuhu. Gitu. Bagaimana kalau kemudian kita nggak tahu dan darah dalam ukuran yang kecil? Wallahu a'lam, dalam kitab-kitab fikih setelah didiskusikan para ulama, maka ini yang disebut dengan al-ma'fu anhu. Kalau jumlahnya cuma sedikit sekali, kecil dan kita nggak tahu, maka ini dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada lagi? Atau kita closing? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini ada yang paradoks. Menurut data statistik, Muslim di Indonesia itu mayoritas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in amina ahlul qura wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama." Kalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan barokah dari langit. Tapi kenyataannya hadirin yang dimuliakan Allah, di negeri yang mayoritas Muslim ini justru barokah tidak terlihat. Kemiskinannya justru besar dan
mayoritas yang miskin itu adalah yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi? Ini dikarenakan sistem yang mendatangkan barokah itu tidak kita implementasikan. Gapnya di situ. Teorinya udah benar. Bahwa yang beriman, yang bertakwa, kalau benar dengan iman dan takwanya, pasti akan diturunkan barokah, sejahtera. Tapi problemnya hadirin yang dimuliakan Allah, iman dan takwa itu tidak diimplementasikan di pasar. Tidak diimplementasikan, maaf, dalam sistem pemerintahan kita. Orang mudah sekali menghalalkan praktek korupsi misalnya. Udah wayahnya, gimana lagi? Uang-uang haram dinormalisasi. Kan ini yang menyebabkan hilangnya barokah dari negeri kita. Orang mengambil hak orang lain itu dianggap biasa dan normal. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau negeri kita dan kita serta masyarakat kita dalam lingkungan yang kecil ini mau barokah dari Allah, yang kita pelajari ini mesti diimplementasikan. Pasar kita harus sesuai dengan nilai-nilai syariat. Nggak usah diklaim pasar ready, pasar syariat. Cukup di situ nilai-nilainya sesuai dengan syariat. Tidak ada praktek tipu menipu, tidak ada praktek zalim menzalimi, tidak ada riba di situ. Maka insya Allah akan datang barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, dikit-dikit kita pelajari Kitabul Buyu ini atau bab muamalah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkahkan muamalah kita dan mengkayakan kita dengan rezeki halal. Allahumma ghnina bihalalika an haramika ya Rabb. Ya Allah, kayakan kami dari harta halal, jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Waqfina bihalalika wa an haramika ya Allah. Cukupkan bagi kami yang halal, jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Ini saja hadirin yang dimuliakan Allah. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.